Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Bidang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Oke, kali ini seperti biasa ya, saya selalu memberikan informasi serta edukasi kepada teman-teman semua mengenai pinjaman online. Barangkali ya ada teman-teman yang lagi membutuhkan dana, apakah itu untuk dana uang sekolah, uang kuliah, bahkan untuk membuka usaha, jadi membutuhkan dana. Nah, teman-teman juga bisa cek langsung di channel saya, ada banyak yang saya review sekaligus tips dan trik bagaimana cara pengajuan di pinjaman online. Semoga channel saya ini bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman semua dan membantu teman-teman yang lagi membutuhkan dana pinjaman online. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Nah guys, sebelum kita mereview tentang pinjaman online, langkah baiknya kita melihat terlebih dahulu ya acuan kita untuk mengajukan pinjaman online. Apalagi bagi teman-teman pemula yang memang belum paham atau yang belum mengerti pinjaman mana yang akan kita ajukan. Nah, di media sosialnya OJK di sini saya merujuk kepada Instagramnya OJK Indonesia yang sudah centang biru, yang sudah memberikan informasi kepada kita melalui media sosialnya, yaitu di Instagram. Teman-teman bisa lihat di bagian highlight, situ ada bagian vintage. Nah, di sana mereka sudah menampilkan kurang lebih sekitar 106 pinjol atau pinjaman online yang sudah berizin OJK dan juga sudah diawasi oleh OJK. Jadi teman-teman bisa melihat langsung daftar-daftar nama-nama pinjaman online yang bisa acuan bagi kita untuk mengajukan di pinjaman online. Kenapa saya selalu memberitahukan pada teman-teman semua, jika ingin mengajukan pinjaman online, carilah pinjaman online yang resmi, yang seperti bank konvensional ya. Bank konvensional itu mereka sudah resmi dan juga sudah diawasi oleh OJK. Begitupun juga dengan pinjaman online yang legal. Bedanya dalam proses pengajuannya, untuk yang pinjaman online ini kita full semua mengajukan hanya melalui online, hanya menggunakan handphone saja dan bisa dari rumah. Kemudian kalau di bank konvensional kita mengajukan secara offline, yaitu kita langsung datang ke kantor banknya, kemudian memberikan beberapa dokumen yang dibutuhkan dan juga disurvei oleh pihak banknya. Kemudian kita menunggu kurang lebih paling cepat itu 1 minggu. Sedangkan untuk pinjaman online tidak ada yang namanya survei ke rumah dan prosesnya bisa 1 kali 24 jam. Itulah perbedaan antara pinjaman di pinjam bank konvensional dan juga di bank dan di pinjaman online. Semua sama-sama bagus, sama-sama baik, tergantung dari teman-temannya saja. Jika kita lagi membutuhkan dana terdesak, pinjaman online bisa menjadi solusi untuk teman-teman semua. Nah guys, kali ini saya akan mereview salah satu pinjaman online yang sudah berizin OJK dan juga sangat populer yang banyak digunakan bagi teman-teman semua yang lagi butuh dana cepat. Nah, penasaran aplikasinya apa? Jangan di skip video saya ini, silahkan ditonton dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham dan mengerti bagaimana cara pengajuannya. Oke, check it out. Pinjaman online yang saya maksud adalah EasyCash. Pastinya teman-teman pasti sudah pernah tahu dengan namanya EasyCash atau pernah kenal dengan namanya EasyCash, namun belum pernah mengajukan di EasyCash. EasyCash ini terlalu banyak ikan-ikannya di luar ya, jadi sangat populer sekali di kalangan pinjaman online. Untuk EasyCash ini sudah berizin OJK yang menawarkan kita dana tunai dengan syarat hanya KTP saja. Dan juga untuk EasyCash ini pinjaman online yang sangat aman, di mana mereka memberikan kita platform dari 1 juta sampai dengan 50 juta rupiah dengan tenor dari 15 hari sampai dengan 6 bulan cicilan. Dan juga untuk proses pengajuannya juga tanpa survei, hanya KTP saja dan foto selfie dengan KTP, dan juga bunganya 0,4% per hari. Nah, kemudian untuk keunggulannya dari EasyCash ini, untuk persyaratan
persyaratannya sangat mudah. Kemudian untuk proses pengajuannya sudah sesuai dengan Fintech dan AFPI. Dan di sini ya untuk platform sudah yang diberikannya dari 1 juta sampai dengan 50 juta, dimana nanti kita memiliki persyaratan untuk pengajuan di EasyCash ini. Untuk persyaratannya harus warga negara Indonesia, kemudian memiliki KTP dan juga memiliki rekening bank dan memiliki nomor HP tetap dan memiliki penghasilan tetap. Nah, yang tidak kalah menariknya di EasyCash ini tidak melakukan proses verifikasi ke calon peminjam, baik itu melalui telepon bahkan kunjungan. Jadi tidak ada konfirmasi lagi setelah selesai mengajukan pinjaman di aplikasi. Jelas ya, proses verifikasi di EasyCash ini mempermudah dan meningkat kemungkinan kredit kita disetujui. Kemungkinan kredit scoring di EasyCash sudah sedemikian bagusnya sehingga tidak perlu verifikasi telepon lagi. Jadi kenapa banyak sekali ya yang menggandrungi EasyCash yang sangat populer ini, yang menjadikan solusi keuangan kita selain tidak disurvei dan juga tidak dikunjungi, dan juga nilai scoring kita bisa baik jika kita mengisi data-datanya dengan benar. Nah, kemudian untuk cara pengajuan di EasyCash, yang pertama teman-teman harus download dulu aplikasinya. Masuk ke Google Play Store, kemudian silakan unduh aplikasi EasyCash. Kemudian setelah diunduh, masuk ke aplikasi dan akan muncul pilihan untuk kita sebagai peminjam, apakah kita sebagai pendana. Jika kita ingin meminjam di EasyCash, silakan pilih saya sebagai peminjam. Nah, kemudian setelah kita masuk ke beranda EasyCash, maka nanti di beranda awal kita akan berkesempatan mendapatkan limit 50 juta rupiah dengan ada syarat-syarat yang sudah ditentukan. Kemudian silakan cek limit untuk kita proses pengisian data dan isilah semua data yang dibutuhkan agar kita bisa mendapatkan limit yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian setelah menentukan limit pinjaman, barulah kita mulai proses pengajuan pinjaman. Yang pertama harus kita isi adalah mengupload eKTP ya sebagai syarat utama dalam pengajuan pinjaman online, baik itu EasyCash ataupun di pinjaman online lainnya. Nah, di sini ketika kita mengambil foto, pastikan gambarnya terlihat jelas, kemudian data-datanya terbaca dengan jelas agar nanti bisa tersistem secara otomatis. Nah, di sini ya terlihat jelas jika kita mengambil foto eKTP-nya dengan jelas, maka nanti nick-nya akan secara otomatis tersistem di aplikasi. Jadi kita tinggal isi nama dan juga tanggal lahir kita di kolom ini ya. Nah, kemudian jika semua data sudah benar, silakan klik selanjutnya untuk kita mengisi data-data berikutnya. Nah, selanjutnya kita mulai melakukan verifikasi wajah yang dimana nanti sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam aplikasi. Silakan ikuti step by stepnya. Nah, kemudian kita mengisi informasi pekerjaan yang harus teman-teman isi. Isilah sesuai dengan kolom permintaan ya, jangan sampai ada yang dikosongkan. Nah, selanjutnya kita mengisi informasi nomor kontak darurat, di mana nomor kontak darurat itu juga harus kita isi yang nomor yang valid. Dan terakhir barulah kita mengisi nomor rekening bank yang berfungsi untuk proses pencairan yang langsung masuk ke rekening kita. Nah, kemudian setelah semua data kita isi, barulah proses verifikasi data dilakukan oleh pihak perusahaan, yaitu kita menunggu waktunya kurang lebih 1x24 jam, maka data-data kita akan diproses oleh pihak EasyCash dan nanti akan ada pemberitahuan apakah pinjaman kita diterima atau ditolak melalui aplikasi di EasyCash. Nah guys, itulah review dari saya tentang aplikasi pinjaman online EasyCash. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lagi membutuhkan dana. Dan ingat ya, pinjamlah dana 30% dari pendapatan agar kita tidak terlilit dengan namanya hutang banyak dan membuat kita susah untuk membayarnya, hasil kita gagal bayar dan nilai scoring kita di pinjaman online jelek atau buruk,
sehingga kita tidak bisa mengajukan kembali di aplikasi manapun. Semoga dana yang dipinjam bisa lebih produktif dan bisa membantu perekonomian keluarga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.